Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, ini saya lagi megang kunci apa ya? Ini ciri khas banget ya kunci mobil ini ya. Tapi mobilnya ini bukan mobil kayak semacam Grandis atau Mirage ya. Nih, bisa kalian lihat. Ah, Mitsubishi Pajero. Ini yang sebutannya ini bisa disebut Montera atau Shogun. Dan yang ini dia adalah generasi yang keempat ya untuk si Mitsubishi Pajero ini. Dan yang masuk Indonesia memang hanya tipe Exit. Tapi sayangnya memang sedikit cerita ya, mobil ini dia sudah berhenti produksi ya sekitar di awal 2021 kemarin ya. Sudah berhenti produksi dan benar-benar tidak diteruskan lagi untuk gen kelimanya. Karena untuk pasarannya mungkin ya agak kurang laku ya, sama karena kan di Indonesia sendiri kan mobil Pajero itu kan akhirnya kan sekarang terkenalnya orang-orang taunya tuh Pajero Sport ya. Jadi yang ditambahin kata sport. Bukan yang benar-benar real Pajero. Kalau yang saya review ini benar-benar realnya Pajero. Jadi kalian harus bisa bedain antara benar-benar Pajero Sport atau enggak benar-benar yang real Pajero. Dan saya suka kalau yang real Pajero ini adalah di tangkinya sebelah kanan. Oke, kita akan review mobil ini secara lengkap dan sedikit detail sih. Ya, ini kita mulai dari bagian depannya si Mitsubishi Pajero ya. Pajero yang bisa disebut Montera atau Shogun. Dan yang masuk Indonesia memang hanya tipe yang Exit ya. Jadi tipe yang istilahnya kalau di Pajero Sport itu adalah tipe yang paling bawah. Tapi kalau ini udah nggak paling bawah juga, ini udah mewah loh kalau yang Pajero real Pajero ini ya. Dia untuk grillnya memang sekilas hampir mirip ya kayak si Pajero Sport, tapi ini lebih keren. Dan dia masih benar-benar masih ngikutin Pajero Mitsubishi Pajero yang dari Gen 1, Gen 2, 3 sampai yang Gen 4 ini yang edisi terakhir ini ya. Ini grillnya semua sama dan malah lebih bagus daripada grill si Pajero Sport ya. Jadi benar-benar nih lebih ganteng dan lebih gagah. Makanya nih di video ini saya nih ada yang request loh minta review ini. Emang saya juga pengen sih review mobil ini karena emang ganteng sih Pajero Montero ini. Dan untuk lampunya, kalau ini kan nih mobilnya tahun 2008 ya. Ini dia lampunya sudah cukup terang ya dengan HID, walaupun sisanya masih yang bohlam semua. Dan di sininya ada fog lamp di sininya dan ada washer lampnya di sini buat nyemprot lampu ke atas gitu ya. Jadi buat bersihin lampu maksudnya. Dan untuk bempernya nih, dia agak sedikit nongol ya di sini ya. Karena memang Pajero Montero ini dia mempunyai warnanya tuh bukan hanya hitam aja. Dia bisa ada warna yang putih, silver, sama hitam ini ya. Tapi ini kalau warnanya putih atau silver ini kelihatan sekali yo. Kelihatan banget. Dan untuk di sini ya, fog lamp tetap di bawah ada dan ada spionnya di sini nih yang di area apa? Fender. Dan ini emang benar-benar jadi ciri khas mobil-mobil sport ya. Jadi kayak buat ini kayak blind spot gitu, keren banget ya. Dan emang bener-bener gagah sekali ya si Mitsubishi Pajero ini. Bener-bener real Pajero, bukan Pajero-Pajero. Nah, kita beralih ke bagian sampingnya si Mitsubishi Pajero Montero atau Shogun. Ya, sampingnya seperti ini ya. Bener-bener gagah banget ya emang. Bener-bener gagah. Dan gak banyak lekukannya gitu loh. Jadi bener-bener kayak flat gitu, rata tapi malah jadi bagus kalau si Mitsubishi Pajero ini bener-bener lebih apa ya, pokoknya gagah deh dengan kode bodinya tuh. Nah itu ada yang lewat. Dan memang walaupun memang rata begini, tapi emang cukup ganteng banget ya mobil ini asli. Nggak bosan saya ngeliat bagian sampingnya ini. Dan dia untuk di sampingnya dia ada semacam kayak body kit ya di sininya. Dia ada handle yang masih model tarik dan sewarna body. Dia pilarnya juga ada warna hitam ya. Ini kalau mobilnya warna silver atau warna putih, kelihatan banget pilarnya pakai warna hitam. Dan untuk spionnya, dia sudah elektrik ya pastinya. Dia sebenarnya juga ada blind spotnya dan ini udah diganti nih dulu nih yang punya nih. Bukan orang Jaksel, tadi ini orang Medan yang punya mobilnya. Nih di spionnya nih dikasih apa? Plat nomor ya biar ini. Karena jujur ya,
spion Pajero ini jujur sangat mahal loh, makanya ini rawan untuk dicongkel, makanya dikasih seperti ini tulisan ya, biar maling itu biar nggak terkesan apa ya, biar nggak, ya pokoknya biar nggak mau ngambil spion lah. Ngapain juga sih spion dicongkel loh, buat kebutuhan kita kan. Dan untuk lampu sennya memang di sini dia masih belum LED ya lampu sennya, tapi udah mewah loh. Dan pijakan kakinya dia dengan aksen silver seperti ini dan cukup enak loh. Kita sambil buka dulu yuk. Ini cukup enak banget pas injeknya nih, enak banget. Dan pas enaknya juga ada pegangannya ya. Nah ini baru bener ada pegangannya, jadi enak pas kita naik kan. Mobilnya emang cukup tinggi ya, karena jarak tingginya, panjangnya, lebarnya itu bener-bener cukup gede ya si Pajero Montero ini ya. Dan lekukannya itu loh, di ban-bannya itu bener-bener kelihatan mobil ini bener-bener sporty banget ya, racing gitu, enak buat off-road, ke mall juga pantes gitu kan. Nah, kita sekarang berada di bagian belakangnya si Mitsubishi Pajero yang Montero atau Shogun. Bagian belakangnya dia seperti ini ya, bener-bener dia ngerubah dari gen-gen yang sebelumnya. Kalau yang gen-gen sebelumnya itu kan Pajero itu kan biasanya plat nomornya itu ada di sebelah kiri sini ya, kayak yang saya pernah review yang gen pertama itu ya, sama yang kecil-kecil itu yang warna merah ya, itu persis juga. Sebenarnya persis sama si Montero ini, tapi bedanya itu plat nomor belakangnya itu yang gak enak banget. Tapi kalau yang ini plat nomornya bagus, bener-bener mewah gitu kalau menurut saya, mewah dan cukup oke ya, dan saya nggak bosan ngelihat ya, bener. Nah ini baru di real Pajero seperti ini, bagian belakangnya juga bagus. Dan ini kalian pasti bingung ya, ini buka pintunya ini gimana ya, apakah harus ngelepas ininya dulu nih kayak si Nissan Terrano apa enggak. Nah kalau ini saya juga masih bingung nih, untuk kalau ngambil ban serepnya ini gimana nih, karena ban serep ini emang dilindungin, ada buat apa, area sini sama area sininya nih. Nah itu agak bingung, saya masih agak bingung karena kita kan ini indeptur, jadi nggak buat buka ya, nanti itu nanti sama pemiliknya nih. Kalau kalian mau beli mobil ini langsung datang ke Blok M, masih tadi kasih tahu cara buka ban serepnya ini ya. Dan sebelum ke bagasi kita masih jelasin dulu lagi. Untuk kacanya, mobilnya ini sudah ada defoggernya dan sudah ada wiper, dan sudah ditambahin rear spoiler ya mobil ini. Tapi memang kayaknya sih dia ada high mount stop lampnya nggak ya? Aduh, ngomong gitu aja susah banget, kayak terlalu cepat sih. Tapi ini udah cukup ganteng sih emang si Pajero Montero ini. Dan untuk di sini ya dia ada aksen silver dan ada reflektornya juga. Dia mapel di sebelah kiri ya, karena mobil ini mempunyai tangkinya ada di sebelah kanan. Dan untuk di sininya dia lampunya memang masih full bohlam ya, jadi benar-benar belum ada LED-nya sama sekali. Dan ini tipenya adalah tipe Exit. Jadi mobil ini yang masuk Indonesia emang hanya tipe Exit. Jadi tipe-tipe yang lain memang tidak dimasukkan di Indonesia. Jadi Indonesia kebagian jatahnya itu cuma sedikit, karena emang namanya mobil CBU ya. Dan Pajero kan bisa dibilang harganya cukup mahal ya pas masuk Indonesia ya. Makanya akhirnya diganti dengan brandnya itu adalah Pajero Sport. Tapi malah jadi agak gimana gitu yang Pajero Sport ya, jadi nggak bagus kalau menurut saya. Dan tankinya jadi di kiri. Kalau ini masih bagus. Oke, kita langsung ke buka bagasi. Nah, buka bagasi ini dari sini aja nih udah bisa loh. Dan walaupun ada bannya di sini, ini pintunya nggak terlalu berat-berat banget loh. Dan spoilernya tuh nempel di pintu loh, bukan nempel di bodi. Nah, ini dia ruangan bagasinya. Dia memang mobil ini hanya 2 baris ya, jadi bukan mobil 3 baris seperti si Pajero Sport. Enggak. Kalau Pajero itu benar-benar cuma 2 baris. 2 baris. Dan sebenarnya kalau Pajero yang lama-lama, yang gen 1 sampai gen berapa tuh, sampai gen ketiga, itu dia pintunya bisa dibuka dari dalam harusnya. Tapi kalau yang Montero ini sudah tidak bisa. Tapi emang benar-benar luas banget ya si Pajero ini ya. Saking luasnya, ini kan emang udah nggak ada bangku sama sekali ya, real nggak ada bangku loh. Ini bener-bener langsung bagasi loh. Dan dia dikasih speaker di sininya. Sebenarnya ada seat belt. Berarti mobil ini harusnya 3 baris dong. Harusnya 3 baris dong ya. Tapi kayaknya ini udah dilipat bangkunya, jadi pas bukanya lagi tuh kayaknya sih 3 baris. Ya, ini kayak 3 baris nih. Ya kayak 3 baris nih, harusnya mobilnya 3 baris. Apa bangkunya lagi dicopot apa gimana ya?
Ini emang harus 3 baris sih, makanya saya kalau lihatnya ada seat belt gitu ya. Ya pasti harusnya 3 baris sih. Dia 3 baris, bener 3 baris. Ini mobil ini mempunyai barisnya 3 baris. Dan di sini dia ada colokan 12 volt. Ini colokan kayak colokan ini nih, colokan apa? Kayak colokan langsung buat casan ya. Dan ini ada 12 volt juga di sini. Jadi double itu, 2, bagus. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan di sini nih. Harusnya bisa kebuka nih. Dan ada speaker nih tambahan nih, aslinya nggak ada dia. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan loh di pintunya ini. Nah, dan ini bukan saya tadi saya buka itu, jujur ya kayak buat buka ban serepnya dari dalam, katanya kagak, bukan. Dia benar-benar nggak bisa dibuka dari dalam. Dan di sini ada Twitternya, di sini keren banget ya ditambahin. Dan ini ada tuas buat nutup pintu, tapi nggak bisa buka dari dalam. Waduh, nggak enak banget ya. Dan ini ada tempat penyimpanan di sini buat naruh minyak rem kali ya. Nah iya, buat naruh minyak rem. Di sini juga sama nih, juga ada nih. Bisa dibuka nih, jadi buat kayak tempat penyimpanan rahasia gitu ya. Dan dia ada high mount stop lampnya juga loh. Keren ya mobil ini ya. Bener-bener ini real ya Pajero ya, bukan yang Pajero-Pajeroan. Oke, kita sekarang beralih ke bagian peleknya. Peleknya ini yang digunakan adalah profil bannya adalah 265 ring 17. Dengan 6 baut ya si Mitsubishi Pajero ini. Dengan mereknya bannya ada Bridgestone. Untuk rem depan mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Untuk rem belakang ya, mobil ini juga sudah menggunakan rem cakram. Oke, untuk mesinnya memang mobil ini tuh sangat banyak sekali ya. Mesinnya itu memang udah macam-macam ya untuk si Mitsubishi Pajero Montero atau Shogun ini. Ada yang 3000, 3200, 3500, malah ada yang bisa sampai 4000. Tapi yang masuk Indonesia ini katanya sih yang mesinnya tuh hanya yang 3000 ya. 3000 dipakai turbo apa enggak gitu. Saya masih agak bingung karena Pajero tuh cukup banyak ya. Ini ya apa? Mesinnya. Jadi emang agak sangat-sangat membagongkan gitu kalau menurut saya ya. Tapi jujur ruangannya emang cukup rapi ya si Mitsubishi Pajero Montero ini. Dan ada peredamnya juga. Tapi memang walaupun memang mobil ini emang CBU ya, sebenarnya nggak terlalu baik diproduksi ya. Jadi hanya masuknya itu nggak terlalu banyak. Tapi dia masih belum pegas ya. Tapi nggak masalah sih. Yang penting kan jalan-jalan ke mall mah juga ganteng juga. Emang apa emang mau dilihat ininya, kan nggak mungkin. Tapi dia jujur ya, ini kalau ini karena ruangan mesinnya kayak lagi nggak butuh bersih ya. Ini kalau dibersihin banget, ini rapi, bersih, mantap ini. Ruangan mesinnya rapi nih. Untuk sekelas Pajero ya. Mobil 600 juta aja kalah kali bos. Bener-bener ganteng banget lah di mobil. Oke, sekarang kita sudah bahas semuanya ya, dari eksteriornya ya. Baik di depan, samping, sampai ke belakang semuanya udah kita bahas ya. Sampai ke area bagasi juga udah kita bahas semua ya. Emang saya suka kalau yang Pajero ini memang tangki kanan. Kalau yang Pajero Sport kan tangki kiri, jadi nggak bagus gitu menurut saya. Walaupun menyetirnya enak. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Tadi bro ganti ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, ini dia tampilan dalamnya ya. Si Pajero Montero ya. Kita sambil nyalain lampu ya biar kelihatan. Nah, ini dia nih. Pajero Montero. Dalamnya seperti ini. Coba kita tutup. Apa mesin dieselnya tuh seberisik Pajero biasa atau Pajero Sport atau Pajero yang gen lama? Coba kita sambil nyalain yuk. Nih, bagus banget ya asli. Cukup halus ya suaranya ya. Pas nyala itu cukup halus dan ya, ini dia ya. Bener-bener nih real Pajero ini seperti ini ya. Real yang Pajero tuh seperti ini. Dan suara mesinnya tuh karena ini AC-nya cukup kegedean. Coba kita kecilin dulu. Ini nggak begitu masuk banget ya suara mesinnya ya. Ini nggak begitu masuk dan halus banget asli. Ini baru nih bener-bener real Pajero nih. Bener-bener suara mesinnya halus.
nggak berisik. Peredamannya ini bagus banget ya ruangannya ya. Apa tuh? Jadi bener-bener enak banget ya si Mitsubishi Pajero Montero ini. Coba kita buka kaca dikit aja yuk. Karena mobilnya kita akan matiin. Tapi itu sebelum kita matiin, nih bagus banget ya ini look layar ini ya si apa? Pajero Montero ini layarnya bagus banget. Walaupun ini lampunya lagi belum nyala loh. Coba kalau kita nyalain lampunya nih. Tuh, lampunya cukup terang ya si Pajero Montero ini. Dan ini walaupun gelap begini, nanti kita bisa atur cahayanya dari sini. Tapi memang fog lamp terpisah sih sayangnya tuh. Ini buat fog lamp belakang. Terpisah, tapi bagus sih. Bagus banget ya. Mewah gitu pada di tahun 2008 sampai terakhir diproduksi ini cukup mewah ya mobil ini ya. Jadi kayak pengen banget nih saya mobil ini. Dan untuk transmisinya nih dia udah 8 percepatan apa 6 percepatan gitu ya. Jadi saya masih agak lupa ingat. Tapi ini sangat halus sekali loh pas mindahnya ke belakang. Apalagi ini udah ada kamera parkir di sini. Tuh. Langsung ya tuh, enak banget ya tuh. Halus lagi kaca kamera parkirnya tuh. Mulus banget. Nah, kita matiin dan perpindahannya jujur cukup halus ya si mobil ini ya. Bener-bener halus banget. Enak banget. Dan untuk ini, nah, dia tuasnya juga unik. Jadi kayak tuas transmisi aja loh kalau menurut saya ya si siapa? Mitsubishi Pajero ini ya. Kayak tuas transmisi aja gitu loh. Keren banget gitu. Dan kita tinggal pindah ini gini doang. Tuh, ini bisa diubah jadi 4x4. Ini kita ubah lagi, tambah ditekan ya. Nah, ini. Dan diubah lagi. Ya, bener-bener jadi wah. Bener-bener cukup ini ya. Asik banget ya kalau buat mindah-mindah ini gini ya. Tapi harus pelan-pelan satu-satu. Jadi nggak bisa langsung serak gitu, nggak bisa ya. Harus satu-satu. Ini bagi kalian kalau mau beli mobil yang kayak gini. Kayak gitu saya kasih tahu triknya ya kalau buat mindahin 4x4-nya. Ada cup holder di sini, ada tiketnya, ada duit koinnya. Oke, habis ini kita langsung matiin aja yuk, karena ini tipnya juga masih tip yang standar ya. Dan di sini ada outset temperaturnya ya, semua ini temperatur luarnya. Kecuali yang di bawah ini buat AC, udah auto juga walaupun belum dual zone. Karena bensinnya habis soalnya. Nah, apalagi ya? Dan di sini ya nih, ini ada tempat penyimpanan loh di sini. Coba kita nyalain pakai senter biar lebih terang. Nah, ada tempat penyimpanan buat card holder ya, di situ buat card holder sama tempat penyimpanan koin. Dan dia bangku di sini juga ada buat penghangat bangku. Tapi mewah banget ya mobil ini ya, dan nggak bosan saya ngeliat mobil ini. Dan dia ada wood panelnya juga ya di sini ya, sampai melingkar ke area setir. Dan area setirnya sudah dilapisi dengan kulit. Ada tombol-tombolnya di sini ya, tombol cruise control, buat audio ini sini semuanya ada di sini lengkap. Dan untuk pengaturan setirnya, apakah sudah teleskopik? Belum, ternyata baru tilt doang. Untuk saklar di sini, saklar wiper, dan di sini saklar lampunya, tapi belum terjadi fog lamp. Fog lampnya masih di sebelah sini. Tuh, masih ini ya, masih terpisah. Dan ini spionnya sudah electric mirror. Power window auto hanya pada sisi driver, sisanya masih manual. Door locknya di sini, window locknya juga di sini. Handle sudah chrome. Dia ada lapisan bahan kulit di sini. Dan di sininya ada bahan kulitnya sampai pintu. Jadi tapi enggak deh, bawahnya plastik. Tapi di sininya ada door pocket, ada speakernya juga di sini ya. Dan untuk buat bagasinya, tempat penyimpanan masih kasar ya, belum soft opening. Tapi udah cukup mewah ya, apalagi sini ada bahan soft touch-nya. Dan bangkunya ini dia memang kayaknya antara masih fabric atau yang sudah ini kulit, tapi kayak sih ini udah dikasih sarung jok ya, asli kayak masih fabric nih bangkunya. Dan sini dia ada seat belt sudah adjuster, hand grip model retract, dan ini sun visor pasti ada lampunya dong. Pastilah. Selain lampu baca di sini ya, dan ada spion tengah sudah auto dimming. Tapi auto dimmingnya kayak gini nih, keren banget ya. Bentuknya lain. Dan di sini ada buat buka sunroof. Tapi kalau mobil hidup nih bisa kebuka nih sunroofnya. Tapi ini manual ya, untuk nutup ini manual. Tapi biar terang. Dan di sebelah kanan juga ada sun visor plus lampu juga. Dan di sini ada card holdernya juga. Dan ada hand gripnya juga. Jadi bukan hanya di sebelah kiri. Dan di sininya
ada pegangannya juga ya kanan kiri ya, anjir. Jadi hand grip ada, pegangannya juga ada kalau buat naik. Dan mobil ini airbagnya cuma bukan di sini doang ya. Coba kita lihat. Cukup bagus klaksonnya. Dan sini ada airbagnya juga loh. Tapi kalau di bangku nih nggak ada malah. Jadi mobil ini antara 6 airbag apa 8 airbag. Nanti coba kita lihat di baris keduanya. Ada nggak airbagnya ya? Oke. Apalagi yang mau kita bahas ya? Di dalamnya ini belum kita buka. Ada tempat penyimpanan. Dan di sini ada lagi nih. Coba kalau kita tutup. Harusnya bisa kebuka lagi nih. Ya, kagak bisa buka lah. Nah, tempat penyimpanan lagi tuh di situ. Nih. Tuh, ada ke power outletnya lagi. Enak banget ya. Jadi kalian nggak perlu rebutan kalau untuk ngecas ya. Apalagi ya. Dan handbrake-nya dia masih model tangan begini loh. Jadi enak banget ya dipegang ya gitu ya. Jadi apa? Enak gitu ya. Nggak di apa? Nggak pakai yang elektrik, jadi benar-benar pakai laki banget ini, mantep banget. Dan untuk bangkunya, bangkunya ini dia sudah elektrik ya. Untuk recline sliding ini semuanya udah elektrik. Tuh, semuanya udah elektrik. Dan di bawahnya, kalau kalian lihat di kanan kiri, ini yang buat buka tangki bensin, yang ini buat buka kap mesin ya. Jadi benar-benar enak banget. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari, langsung ke bawah sini aja nih, enak banget ya. Benar-benar ini Pajero yang menurut saya tuh adalah Pajero yang paling sempurna di antara Pajero yang sebelumnya ya, yang gen-gen sebelumnya. Apalagi yang Pajero Sport itu, itu Pajero apaan coba. Sebenarnya sih siapa yang coba duduk di bagian belakangnya ini, baris keduanya ini si Pajero Montero ini. Tapi jujur ya, ini agak gelap ya, kalau nggak saya pakein lampu nih gelap banget, nggak kelihatan banget ya. Tapi ya udah kita dari luar aja. Dan di sini ada armrest loh, di sini sebenarnya nih mobil ini, tapi ditutup karena ini udah dikasih sarunjok ya, jadi nggak kelihatan. Dan dia ada kayak semacam armrest loh di sini. Jadi dia kayaknya apa ya? Jadi kayak terpisah gitu di bangkunya nih kalau buat kita mau masuk ke baris ketiganya. Gitu. Dan di sininya nih, dia mobil ini tuh benar-benar duduk 3 orang, dia dapat semua headrestnya. Walaupun memang seatbeltnya masih fix ya, dia belum yang adjustable. Dan dia ada apa? Ada handgrip model retract, ada lampu bacanya tuh di sebelah kisi AC, sebelah kanan juga ada sih. Tuh. Dan di sini dia ada pegangannya juga ya, handgripnya. Dan dia ada pengaturan AC-nya di sini ya. Di sebelah sini. Pengaturan AC belakang yang sampai ke baris ketiga kalau nggak salah. Ya kan? Tapi dia walaupun dia penggerak 4x4 dan penggerak belakang juga, ini tetap rata ya di sininya ya. Rata gitu. Jadi nggak kelihatan jendol-jendolnya gitu ya. Dan di sininya dia ada headset pocket 2 titik. Tapi di pintu memang tidak ada tempat penyimpanan sama sekali. Dia hanya ada lampu dan power window dan tweeter di sini. Speaker juga ada di sini. Tapi ada bahan ini ya, wood panelnya ya. Dan bahan kulitnya ini masih berasa banget. Bagi kalian kalau mau lihat langsung mobil ini nih, mobil si Pajero Montero ini bukan Pajero Sport ya, jadi benar-benar Pajero yang real Pajero. Kalian bisa langsung datang aja ke sini ya, ke Blok M Mall. Tepatnya di sini nih. Tepatnya di sini. Tuh, saya kasih tuh langsung tuh. Langsung ke sini, tanya-tanya apa yang kurang ya. Kalau saya kan nge-review kan hanya takutnya ada yang masih kurang lengkap. Jadi kalian bisa langsung ke situ aja. Dan kalian bisa langsung lihat langsung nih, benar-benar yang benar-benar real Pajero nih, yang sesungguhnya ya. Karena Pajero kan terkenalnya kan karena si mobil apa ya, mobil Pajero Sport ya. Itu sayang banget gitu kalau menurut saya gitu. Makanya orang-orang taunya Pajero tuh ya Pajero Sport, nggak tahu yang benar-benar real Pajero-nya. Coba kalau orang-orang itu, sebenarnya Pajero tuh memang udah ada di tahun 1980-an. Jadi bisa dibilang sebenarnya Pajero tuh dari awal tuh sebenarnya nggak pakai kata sport. Jadi benar-benar mobil yang harusnya dia buat apa ya? Buat inian, buat off-road gitu. Makanya sebenarnya sangat disayangkan aja sih.
Pajero akhirnya diberhentiin seperti ini, dan karena udah terkalahkan dengan namanya Pajero Sport itu loh. Saya baru nggak nih kalau di spionnya ada lampunya loh. Ih, keren banget ya. Benar-benar cukup mewah, dan ada roof rail juga ya, selain sunroof ya di situ. Oke. Jangan lupa klik like video ini dan video-video saya yang lainnya, dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto. Oke? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan bagikan video ini dan video-video saya yang lainnya ke teman-teman Anda di sosial media kalian semua. Oke? Terima kasih telah menonton.